Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia, kelas PS3B, Prodi atau jurusan D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, NIM 2005161016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi dalam menunjang karir. Komunikasi merupakan aspek paling penting dalam sebuah kerjasama tim, apalagi dalam perusahaan pekerjaan. Komunikasi sangat dibutuhkan, baik antar karyawan maupun antar karyawan dengan perusahaan. Komunikasi karyawan menjadi kunci perjalanan perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Komunikasi karyawan harus efektif. Artinya, kedua belah pihak yang berkomunikasi harus mempunyai makna yang sama tentang pesan yang disampaikan, sehingga proses pertukaran pesan menghasilkan input yang jelas. Ada pula faktor yang mempengaruhi komunikasi. Untuk mencapai tujuan bisnis, sudah selayaknya komunikasi sebaiknya dilakukan secara efektif. Yang pertama, persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau orang yang mendengarkan. Yang kedua, kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga berjalin kepercayaan antar keduanya. Yang ketiga, kecocokan. Dengan kecocokan, kedua belah pihak akan menjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat, ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikan, komunikator haruslah memiliki karangan berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa berjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting, karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung, agar selalu dilakukan pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga. Mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan, akan ada banyak pilihan-pilihan kebijakan atau sikap yang harus betul-betul dipertimbangkan, karena akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Tidak jarang perusahaan harus meminta pendapat dan masukan dari para karyawannya, misalnya melalui rapat kerja besar yang diikuti semua karyawan. Dan adapun meningkatkan kinerja karyawan, merupakan tingkat kepuasan karyawan suatu divisi kepada kinerja karyawan dari divisi lain dalam suatu perusahaan, karena setiap bagian atau divisi merupakan pelanggan bagi divisi yang lain. Antar bagian terkait satu sama lain dan harus ada kerjasama tim di dalamnya. Maka dari itu, kinerja setiap tim harus dipastikan kualitasnya agar kepuasan kinerja karyawan juga meningkat. Dan adapun merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Setelah komunikasi perusahaan dengan karyawan terjalin dengan baik, tentu tidak akan ada kesulitan bagi perusahaan untuk menyampaikan tujuan dan target perusahaan kepada mereka. Para karyawan pun akan memiliki satu tujuan juga. Kemudian, komunikasi antar karyawan yang akan mulai bekerja dengan sendirinya, saling mengoreksi dan mengingatkan target perusahaan menjadi salah satu kunci kestabilitas keuntungan perusahaan. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.